Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita ketemu lagi di kelas Maya, khususnya kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan. Baik, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memelihara sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu untuk gigi persneleng biasanya. Ada yang menyebut tuas transmisi. Apa saja fungsinya? Nah, jadi untuk sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat ya, bermanfaat kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Saya ucapkan terima kasih bagi para siswa sekalian, anak-anakku yang saya banggakan, saya sayangi. Walaupun siang hari ini kita berpuasa ya, tapi harus tetap semangat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya, cara memelihara sistem transmisi. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi kerusakan pada sistem transmisi. Jadi kalau transmisinya rusak itu ciri-cirinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, cara merawatnya. Kalau sudah dirawat, harus bisa memperbaiki kerusakan pada sistem transmisi. Next, kemudian apa saja fungsi dari sistem transmisi? Yang pertama adalah untuk mengatur tingkat kecepatan. Ada yang mengistilahkan speed atau kecepatan. Mengatur tingkat kecepatan sesuai dengan apa? Dengan beban mesinnya dan kondisi jalannya. Jalannya naik atau jalannya turun, tentu kecepatannya berbeda. Dan yang kedua adalah untuk merubah momen sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya apa? Ketika awal atau berangkat pagi hari atau berangkat mau jalan start pertama kali. Kemudian yang kedua untuk akselerasi. Akselerasi di sini maksudnya adalah untuk perpindahan atau menambah kecepatan. Kemudian yang ketiga adalah deselerasi. Deselerasi itu ketika jalannya menurun, kita akan menurunkan kecepatan. Kemudian yang ketiga adalah untuk merubah arah putarannya. Tadinya gerakannya maju, rodanya, kemudian kita harus bisa mundur. Atau biasanya digunakan pada saat parkir ya. Di sini ada drive and reverse. Kemudian yang keempat adalah untuk memutuskan dan menghubungkan putaran. Sehingga kendaraan dapat berhenti sejenak atau sementara ketika mesin hidup. Contohnya di lampu merah atau traffic lights. Kemudian di mana letak transmisi itu? Jadi di sini bisa dilihat untuk tipe FR, mesinnya di depan, front engine rear drive, dia terletak di antara kopling dan poros propeller. Ini kopling, ini transmisi, ini poros propeller. Jadi terletak di antara kopling dan poros propeller. Ini mesinnya yang menggerakkan awal. Kemudian di sini ada beberapa contoh mobil lain. Ini contohnya sedan atau penggerak depan. Mesinnya di depan, rodanya yang penggerak depan. Contohnya Mitsubishi Expander, Ayla ya. Pokoknya mobil-mobil yang roda depannya sebagai penggerak. Kalau yang gambar kedua ini, mesinnya di depan, namun penggeraknya belakang atau gardannya di belakang. Contohnya sedan yang roda belakangnya sebagai penggerak. Ini contohnya Toyota Avanza, Xenia, dan yang lain, Daihatsu Xenia, dan beberapa merek-merek yang lain ya. Kemudian di sini ada 4-wheel drive atau 4WD biasanya. Ada yang menyebut keempat rodanya itu berputar semua. Jadi misalnya ada mobil-mobil tambang ya. Di lingkungan kita banyak mobil-mobil tambang. Misalnya mobil yang belakang ini kena lumpur, mobil yang depan tetap bisa berputar. Contoh yang sering kita jumpai ya, ada Ford Triton ya, Hilux ya. Cirinya adalah mobil ada tulisannya 4x4 biasanya. Itu 4-wheel drive, jadi keempat rodanya itu berputar semuanya. Kemudian bagaimana cara pengoperasiannya? Nanti
para siswa sekalian, anak-anakku yang saya sayangi, kemudian saya banggakan, kalian lihat di tuas persnelnya ini. Ya. Jadi kalau misalnya di sini netral, gambar 1 ya, ini kursornya kelihatan kan? Gambar 1, misalnya mau ke G1 berarti kiri depan. Misalnya mau mundur berarti dia harus ke kanan dulu baru ke belakang. Berbeda dengan gambar yang kedua, ini contohnya di mobil truk ya. Kalau mau mundur dia kiri depan. Nanti bisa dilihat di tuas persnelnya. Berbeda dengan transmisi otomatis. Di sini ada parkir ya. Kemudian ada mundur, ada netral. Ini untuk maju. Nanti bisa dilihat di tuas persnelnya samping kursi atau dekatnya kemudi biasanya. Kemudian ini untuk tipe transmisi yang sering digunakan ada tipe manual, ada sliding mesh, constant mesh, dan synchron mesh. Ini gambar-gambar komponen penyusunnya. Yang sering rusak itu yang ini, synchronizer ring, mouse, shiftingnya ini, karena dia menggerakkan dan bergesekan dengan RPM yang tinggi, itu rawan sekali rusak. Kemudian yang di bawah ini adalah tipe automatic atau planetary gear. Nah, ini untuk cara kerja transmisi manual dan otomatis bisa dilihat di video berikut. Mana yang lebih baik? Transmisi manual atau otomatis? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Perdebatan ini sudah terjadi dalam... Oke, ini jadi transmisi otomatis, ini transmisi manual. Nanti filenya akan saya share ya di room chat, nanti bisa di-download dan bisa dilihat yang lebih ringan. Ini agak berat ya aplikasinya ya. Kemudian ini cara kerjanya nanti juga bisa dilihat. Kenapa rodanya bisa bergerak, caranya bagaimana nanti bisa dilihat di kolom komentar ya nanti ya. Kemudian ini cara pemeliharaannya adalah yang pertama, harus servis berkala. Jadi perawatan berkala itu penting untuk memperpanjang umur mesin ya. Caranya bagaimana? Dengan penggantian oli transmisi secara berkala atau rutin. Kemudian yang kedua, cek olinya. Cek oli transmisi. Jadi ada oli mesin, oli kopling, oli transmisi pun juga harus dicek kondisinya. Yang ketiga, cek kebocorannya, seal-sealnya. Ada rembesan atau ada kebocoran enggak? Kalau itu sudah, kemudian tes jalan. Digerakkan transmisinya, dites gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan gigi mundurnya. Berfungsi atau enggak. Kemudian analisa kerusakan. Ini contoh kasus-kasus yang sering terjadi di bengkel ya, di dunia masyarakat. Transmisi susah untuk pindah gear. Kemungkinan yang rusak sinkronnya, karena dia aus. Tuasnya sudah lemah. Kemudian yang kedua, sudah dipindah tuas persnelnya, tapi netral sendiri. Berarti ada yang pecah ini, ball bearingnya. Atau pegasnya sudah tidak mampu menahan. Kemudian yang ketiga, yang sering terjadi juga, suaranya kasar, gemuruh, ya, dan bergetar. Itu kerusakan pada bearingnya, atau needle bearingnya. Nah, ini yang sering dijumpai di salah satu bengkel, ya, ini ada dari Toyota Auto 2000. Ini yang sudah rusak, ini yang masih bagus. Jadi semakin lama makin habis, terkikis, ini masih bagus. Dia bergesekan dengan gear-gear utamanya ini. Nanti kalian harus bisa membongkar, bisa merakit, dan bisa ganti spare partnya itu. Kemudian sebelum praktek, nah ini untuk minggu depan ya, kita sudah memasuki praktek, nanti harus membawa alat pelindung diri atau APD. Apa saja? 1 wear pack, 2 sepatu safety, 3 sarung tangan, biar nggak mudah rusak terkelupas tangannya. Kemudian yang kedua, siapkan toolsnya, kunci-kunci yang dibutuhkan, persiapkan bahannya, macun dan gris dan yang lain. Kemudian yang keempat, pembongkaran, pemeriksaan, dan penggantiannya harus didampingi oleh instruktur atau guru. Supaya nanti bisa terakit semua, bisa bagus, putarannya lebih lancar. Ini contoh kakak kelas Anda yang sudah praktek, ini contohnya. Dia bisa membongkar
bisa memperbaiki main gears dan synchronizer-nya. Ini namanya Hafiz, yang ini Saiful ya. Ini bisa membongkar. Ini contoh perakitannya ya. Jadi ketika sudah dirakit, dipasang, pastikan gearnya dapat berputar. Jangan sampai diputar nggak mau, nanti asnya bisa rusak, aus, atau gearnya yang kalah nanti. Jadi kesimpulannya begini. Dibutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang teorinya ya, fungsinya, cara kerjanya. Teknologi dan skill keterampilan juga harus dilatih. Supaya apa? Mampu bersaing dengan dunia yang begitu banyak persaingannya itu. Kita harus punya life skill untuk kecakapan hidup. Yang kedua, perlu kerjasama. Satu, dari keluarganya, dari sekolah, dari lingkungan, dunia industri. Jadi dari sekolah menyediakan fasilitas, alat-alat praktek sama Bapak Ibu guru. Di lingkungan keluarga juga harus saling mendukung. Semangat belajarnya, ya, jaga kesehatan. Nanti dari lingkungan industri nanti ada link and match, ya, ada PKL, ada uji kompetensi, dan skillnya harus sesuai dengan tuntutan yang diharapkan. Life skill yang terampil dan berakhlak mulia. Jadi jujur, tanggung jawab, ya, rajin. Insya Allah nanti kedepannya kita akan mampu dan memiliki life skill yang bagus. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga keberkahan dan ilmu yang kita dapat bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semuanya. Jangan lupa nanti disimak videonya ya, diulang-ulang lagi. Mana yang belum jelas bisa tanya melalui WA Group atau Google Classroom. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi jaya. Assalamualaikum.